Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kebanyakan kita mungkin hanya menjaga puasa kita jangan sampai batal, tapi tidak berpikir bahwa puasanya nggak batal, tapi pahalanya malah rusak. Apa yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama, kalau dia melakukan ghibah. Ghibah tuh ngomongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal ibadah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari keempat kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah bulan suci Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah, karena itu betapa pentingnya bagi kita mengikuti jejak bagaimana ibadah puasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puasanya Rasulullah, di dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah itu mengakhirkan sahurnya. Mengakhirkan bukan berarti habis subuh, ya. Karena ibadah suci Ramadan, terutama puasa, ini ada batasan waktu yang sudah ditentukan. Mulai dari waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib. Sehingga kita harus sahur dipastikan sebelum datangnya azan subuh. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhirkan sahur berarti mendekati waktu yang kira-kira cukup untuk makan sahur sebelum datangnya azan subuh. Yang kedua, Rasulullah itu pasti niat puasanya setiap malam. Karena itu kita dituntun oleh imam sholat tarawih, kadang juga dituntun oleh orang tua kita, dan kalau di majlis ataupun di pesantren kita dituntun oleh guru-guru kita setiap malam untuk melakukan niat ibadah puasa untuk besok hari. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari di bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Dengan niat itulah ya kita bisa mengikuti jejak bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu menyegerakan untuk berbuka puasa. Sekali lagi, menyegerakan di sini harus pakai ilmunya. Apa ilmunya? Tentu ketika datang azan maghrib yang masuk waktu di lingkungan kita, maka disitulah kita jangan nunda-nunda, jangan dientar-entarin, jangan ditunda-tunda lagi, maka harus kita lakukan segera berbuka puasa untuk memutuskan atau membatalkan puasa kita. Disebut menyegerakan ini bukan berarti datang waktu azan asar terus kita minum. Maka itu namanya berbuka puasa sebelum pada waktunya. Atau kita mengikuti azan maghrib tetapi di daerah yang bukan daerah kita, yang tentu bisanya itu bisa lebih dulu, maka itu bukan menyegerakan namanya. Itu berbuka sebelum pada waktunya. Oleh karena itu, untuk wilayah Indonesia Barat, maka ikutilah waktu azan maghrib Indonesia Barat. Jangan ngikutin waktu Indonesia Tengah, apalagi Timur. Kenapa? Karena itu bukan waktu untuk kita. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam
puasanya lebih banyak menjalankan ibadah-ibadah daripada menjalankan aktivitas yang lainnya. Karena itu bagi kita, perbanyaklah tilawah, zikir, dan lain sebagainya. Bukan berarti memperbanyak tilawah lalu mengurangi pekerjaan kita, tetapi tilawah tersebut ya kita baca ketika ada waktu senggang bagi kita, di mana ada waktu istirahat, maka manfaatkanlah untuk tilawah. Sambil bekerja, bagi Anda barangkali yang menjadi supir, yang menjadi ojek online dan lain sebagainya, ataupun karyawan, maka kita bisa sambil sholawat, zikir, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah hindari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Pemirsa Shindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dapat merusak ibadah puasa kita? Kebanyakan kita mungkin hanya menjaga puasa kita jangan sampai batal. Tapi tidak berpikir bahwa puasanya nggak batal, tapi pahalanya malah rusak. Sayang ketika kita kerja tapi kita tidak mendapatkan gaji. Inilah orang-orang yang merusak kualitas pahala, meskipun kualitas puasa yang dirusak, meskipun ibadah puasanya mungkin tidak batal. Apa yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama, kalau dia melakukan ghibah. Ghibah tuh ngomongin orang. Kadang-kadang jamaah ngomongin ustadznya. Ini juga banyak banget nih. Ingat itu, ya, puasanya nggak batal, tapi pahalanya rusak, hancur. Sayang banget kan, cuman gara-gara ngomongin. Ada ustadz ganteng, dikatain sama dia. Dia kayaknya nggak cocok jadi ustadz dah, cocoknya jadi artis. Tapi kalau ada ustadz yang jelek, itu yang ngeliatin pada ngusap-ngusap perut, amit-amit itu ustadz jelek banget. Ada juga yang kayak begitu. Ini juga bahaya juga. Pemirsa Shindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ghibah, ada juga fitnah. Ini fitnah lebih parah lagi. Kenapa? Dia lebih kejam daripada membunuh. Karena itu hindari. Karena itu dapat merusak pahala puasa. Ada lagi sumpah palsu. Udah nyebut demi Allah, tapi ternyata dia masih berdusta, masih berbohong. Ada lagi yang dapat merusak pahala puasa adalah di mana dia berbohong. Dia berbohong. Banyak nih yang bohong. Suami sama istrinya bohong. Istri sama suami juga ada yang bohong. Dan kalau sudah bikin bohong satu, maka dia harus mempersiapkan banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan yang satu tadi. Dan yang terakhir adalah wa nazratu bisyahwat, yaitu memandang dengan syahwat. Bagi kita yang suka pulang naik kendaraan, hati-hati tuh. Di depan ada yang menampakkan aurat, jangan diliatin baik, jangan diikutin baik. Lewatin. Supaya auratnya nggak terus-menerus terlihat oleh kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita zahir batin dengan hidayah dan taufiknya. Kita bisa menjaga kualitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Madrun Jampang dari Dompet Du'afa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.